Saudara-saudara terkasih, berhentilah sejenak. Lihatlah sekelilingmu, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan rohmu. Pernahkah kamu merasakan getaran tak terucapkan dari sesuatu yang lebih besar yang bergerak di dalam dirimu, yang menjaga dirimu? Sebuah kasih yang begitu dalam, begitu ilahi, sehingga seolah-olah surga sendiri sedang merangkulmu. Izinkan aku menyampaikan sesuatu yang mengejutkan saat ini. Roh Kudus lebih dekat denganmu daripada yang bisa kamu bayangkan. Dia melihatmu, dia mengenalmu, dan dia tersenyum kepadamu. Tetapi, bagaimana kamu tahu jika dia benar-benar telah masuk ke dalam tubuhmu, hidupmu, dan keberadaanmu? Ada tanda-tanda tersembunyi, mendalam, dan mengubah hidup yang mengungkapkan karyanya. Ini bukan sekadar perasaan atau kebetulan. Ini adalah sidik jari ilahi yang membentuk kembali jiwamu. Hari ini, aku akan mengungkapkan 4 tanda rahasia bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu, mengubahmu dari dalam dan luar dengan cara yang mungkin belum pernah kamu sadari. Sebelum kita mulai, aku mengajakmu untuk berlangganan dan membagikan pesan ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Apa yang akan kita ungkap bisa mengubah hidup mereka selamanya. Mungkin juga hidupmu. Saudara-saudaraku, tanda pertama adalah sesuatu yang hampir ajaib. Ini adalah kesadaran suci yang menembus hatimu seperti sinar cahaya. Tiba-tiba, kamu mulai melihat hidupmu sendiri, tindakanmu, melalui mata Tuhan, hal-hal yang dulu kamu abaikan, pikiran yang kamu benarkan, kini terasa terbuka, seolah-olah Roh Kudus dengan lembut berkata, "Anakku, ini bukan dirimu yang seharusnya." Dalam Mazmur 139:23-24, Daud berdoa, "Selidikilah aku, ya Tuhan, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku yang gelisah. Lihatlah jika ada jalan yang salah di dalam diriku, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal." Ketika Roh masuk ke dalam dirimu, itulah yang Dia lakukan. Dia menyelidik, Dia mengungkapkan, Dia meyakinkan bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membangunkanmu. Pernahkah kamu merasakannya? Ketidaknyamanan suci yang menarikmu lebih dekat ke cahaya. Itu bukan rasa bersalah. Itu adalah kasih-Nya yang memanggilmu ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang, saudara-saudara terkasih, tanda kedua adalah sesuatu yang akan membuatmu takjub. Keinginanmu sendiri mulai berubah. Ini tak bisa dijelaskan. Ini supranatural. Hal-hal yang dulu kamu kejar, uang, pengakuan, kesenangan sementara mulai terasa kosong. Sebagai gantinya, muncul rasa lapar yang dalam akan hal-hal yang kekal. Kamu mulai mendambakan kedamaian, Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan. Dalam Yezkiel 36:26, Tuhan berjanji, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan mengambil hati batu dari dalam dirimu dan memberikan kepadamu hati daging." Transformasi itu sedang terjadi di dalam dirimu. Bukan kamu yang memaksa diri untuk berubah. Itu adalah Roh yang berbisik kepada jiwamu, dengan lembut membentuk kembali esensimu. Apakah kamu menyadarinya? Kerinduan untuk melayani, mencintai, hidup dalam kebenaran. Itu dia, saudara-saudaraku. Itu Roh Kudus yang membentukmu menjadi pribadi yang diciptakan untukmu. Dan sekarang, aku harus berbagi sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Ketika Roh ada di dalam dirimu, hal-hal yang mustahil mulai terjadi. Hubungan yang kamu pikir tidak bisa diperbaiki mulai sembuh. Kekuatan yang tidak pernah kamu sangka kamu miliki muncul di saat-saat tergelapmu. Kedamaian tak tergoyahkan, tak terucapkan mengalir ke dalam hatimu. Bahkan di tengah badai kehidupan, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:27, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikan kepadamu. Janganlah hatimu gelisah dan jangan takut." Pernahkah kamu menghadapi cobaan yang seharusnya menghancurkanmu, tetapi entah bagaimana kamu menemukan kekuatan untuk bertahan? Itu bukan sekadar ketahanan. Itu adalah Roh di dalam dirimu yang membimbingmu, memegangmu, mengangkatmu ketika kamu tidak bisa berdiri sendiri.
Dunia mungkin tidak memahaminya, tetapi kamu merasakannya. Bukan ketenangan yang tak bisa dijelaskan, keyakinan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Itu dia bersamamu. Terakhir, saudara-saudaraku, inilah tanda yang paling menakjubkan dari semuanya. Roh tidak hanya mengubah dirimu, dia mulai mengubah orang-orang di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu mengubah suasana. Orang-orang tertarik kepadamu, bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa yang ada di dalam dirimu. Mereka melihat cahaya, sukacita, kedamaian yang bukan dari dunia ini. Kamu menjadi wadah, cerminan kemuliaan Tuhan. Dalam Matius Pengki Katuriolika, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak bisa disembunyikan. Cahaya itu adalah Roh Kudus yang bersinar melalui dirimu, menjangkau mereka yang dalam kegelapan, menawarkan harapan kepada yang lelah. Apakah kamu menyadarinya? Bagaimana orang lain tertarik pada kebaikanmu, kedamaianmu? Itu bukan perbuatanmu. Itu adalah Roh yang menggunakanmu sebagai alatnya. Tanda-tanda ini bukan kebetulan. Mereka ilahi. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu, membentukmu, membimbingmu, mempersiapkanmu untuk hidup yang penuh tujuan. Dia melihatmu, dia mengenalmu, dan dia tersenyum kepadamu. Bersukacitalah dalam karya agung yang sedang dia ciptakan. Bayangkan ini, Roh Kudus melangkah masuk ke sudut-sudut sunyi jiwamu, dan tiba-tiba, cahaya surga mulai bersinar di tempat-tempat yang bahkan tidak kamu tahu gelap. Ini bukan sekadar kesadaran biasa. Ini seperti dilihat dengan mata ilahi yang menembus langsung ke hatimu. Setiap pikiran tersembunyi, setiap alasan yang diucapkan pelan, setiap pilihan yang kamu pikir tidak ada yang perhatikan, menjadi terlihat, tetapi ini bukan cahaya penghukuman. Ini adalah cahaya kasih yang membangunkanmu, menggungkangmu, dan meninggalkanmu sepenuhnya berubah. Daud memahami ini ketika dia berseru dalam Mazmur 139, 23,24. Selidikilah aku, ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku yang gelisah. Lihatlah jika ada jalan yang salah di dalam diriku, dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Kata-kata ini tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari penyerahan-penyerahan kepada karya Roh Kudus yang mengungkap apa yang sering kita sembunyikan, bahkan dari diri kita sendiri. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam dirimu, seolah-olah dia berbisik, "Aku melihatmu, anakku." Setiap bagian dari dirimu, aku melihat yang baik, yang rusak, bagian-bagian yang kamu coba kubur. Tapi aku tidak di sini untuk menghakimi. Aku di sini untuk menebus. Keyakinan suci itu tidak terasa seperti rasa bersalah. Rasa bersalah mendorongmu ke dalam rasa malu, tetapi keyakinan mengangkatmu menuju harapan. Itu adalah suara yang tak salah lagi yang berkata, "Ini bukan untuk apa kamu diciptakan. Aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu." Pernahkah kamu berada di tengah keputusan, dan tiba-tiba merasa rohmu berhenti? Itu bukan hati nuranimu. Itu adalah Roh Kudus yang dengan lembut menghentikanmu, mengarahkanmu kembali, memanggilmu untuk memilih jalan yang lebih tinggi. Namun, kehadirannya tidak keras atau menghukum. Itu lambat, seperti pelukan seorang orang tua yang menuntun anaknya menjauh dari bahaya. Pikirkanlah mengapa Tuhan, pencipta alam semesta, begitu peduli untuk menyelidiki hatimu. Karena dia melihat siapa yang seharusnya kamu jadi. Dia melihat keindahan, kekuatan, tujuan yang dia tanamkan di dalam dirimu. Dan ketika dia menerangi kekuranganmu, dia tidak hanya menunjukkannya, dia menawarkan untuk menyembuhkannya. Ketika kamu merasakan keyakinan itu, jangan berpaling. Itu adalah Roh Tuhan yang hidup yang bekerja di dalam dirimu, membentukmu menjadi pribadi yang diciptakan untukmu. Ini menggeyutkan, ini merendahkan, dan ini benar-benar suci. Dan pada saat itu, surga tersenyum karena kamu melangkah ke dalam cahaya transformasi. Bayangkan bangun suatu hari dan menyadari bahwa hal-hal yang dulu menggairahkanmu kini terasa benar-benar kosong. Pengejaran yang menghabiskan energimu, kesenangan sementara yang kamu pikir
akan membawa kebahagiaan, tiba-tiba kehilangan cengkeramannya pada hatimu. Ini terasa mengejutkan, bahkan mengganggu pada awalnya. Seolah-olah seseorang diam-diam telah mengatur ulang perabotan jiwamu. Seseorang itu adalah Roh Kudus, dan dia tidak hanya mengutak-atik permukaan, dia mengubahmu dari dalam keluar. Dalam Yeskiel 36:26, Tuhan menyatakan, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru di dalam dirimu. Aku akan mengambil hati batu dari dalam dirimu dan memberikan kepadamu hati daging. Ini bukan metafora, ini adalah janji. Operasi ilahi di mana Roh Kudus masuk dan mulai mengatur ulang keinginanmu. Dia mengambil hati yang telah mengeras oleh dosa, tumpul oleh kebisingan dunia, dan menghembuskan kehidupan ke dalamnya, menjadikannya lembut dan responsif terhadap Tuhan. Kamu mungkin bahkan tidak menyadari perubahan itu pada awalnya. Suatu hari, kamu mengejar pengakuan, uang, atau kekuasaan. Dan kemudian, hampir tak bisa dijelaskan, kamu mendambakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kekal. Daya tarik kesuksesan materi memudar, dan sebagai gantinya, muncul rasa lapar akan kedamaian, kebenaran, tujuan yang melampaui kubur. Ini bukan perbuatanmu, ini adalah karya Roh, berbisik kepada jiwamu. Ada lebih banyak. Mendekatlah. Seolah-olah Roh mengangkat tabir yang bahkan tidak kamu tahu ada di sana. Apa yang dulu tampak memuaskan terungkap sebagai hal yang hampa. Pesta, promosi, pujian itu tidak lagi mengisi dirimu. Sebaliknya, rohmu mulai mendambakan yang kekal. Kamu mulai menginginkan waktu untuk berdoa. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kamu rindu mendengar suara Tuhan. Kamu menemukan sukacita dalam melayani orang lain, bukan untuk pengakuan, tetapi karena itu membawamu lebih dekat ke hatinya. Transformasi ini tidak kurang dari keajaiban. Dunia tidak akan memahaminya. Mereka mungkin bertanya, mengapa prioritasmu berubah? Mengapa kamu tidak lagi mengejar hal-hal yang sama seperti mereka, tetapi kamu akan tahu Roh sedang bekerja di dalam dirimu, menyelaraskan keinginanmu dengan detak jantung surga. Dan dalam keselarasan itu, kamu menemukan versi paling sejati dari dirimu, yang Tuhan maksudkan sejak awal. Bayangkan berdiri di tengah badai angin mengamuk, ombak menghantam, kekacauan di sekitarmu. Secara logika, kamu seharusnya ketakutan, kewalahan, siap untuk runtuh. Tetapi sebaliknya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di dalam dirimu, kedamaian. Bukan jenis yang rapuh yang bergantung pada keadaan tenang, tetapi kedamaian yang dalam, tak tergoyahkan, seperti danau yang tenang tersembunyi di dalam jiwamu. Kedamaian itu adalah karya Roh Kudus, yang menjangkarmu dalam hadirat Tuhan. Yesus sendiri menjanjikan hadiah ini dalam Yohanes 14:27 ketika dia berkata, Damai sejahtera, kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikan kepadamu, janganlah hatimu gelisah dan jangan takut. Perhatikan kata-katanya, kedamaian yang dia berikan tidak seperti apapun yang dunia tawarkan. Kedamaian dunia lenyap begitu hidup menjadi sulit, tetapi kedamaiannya bertahan, tidak peduli seberapa ganas badai itu. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu, Dia tidak melindungimu dari cobaan. Sebaliknya, Dia berjalan bersamamu melalui mereka. Dan dalam perjalanan itu, Dia memberimu kekuatan supranatural, kekuatan yang tidak kamu tahu kamu miliki. Kekuatan yang tidak masuk akal bagi siapapun yang melihat. Pernahkah kamu menghadapi momen yang seharusnya menghancurkanmu, namun kamu mendapati dirimu berdiri, bahkan berkembang? Itu bukan kemauanmu, itu Dia. Pikirkan tentang Paulus dan Silas. Dipukuli dan dipenjara. Kaki mereka dirantai di penjara yang gelap dan dingin. Secara logika, mereka seharusnya kalah. Namun mereka menyanyikan himne dan berdoa. Kedamaian mereka, sukacita mereka, tidak berasal dari keadaan mereka. Itu berasal dari Roh di dalam mereka. Ketika Roh Kudus mengisimu, Dia memberimu kekuatan yang sama untuk bangkit di atas keadaanmu. Kekuatan dan kedamaian ini tidak hanya untuk momen-momen heroik yang besar.
Mereka juga muncul dalam cobaan sehari-hari, hari-hari panjang di tempat kerja, malam-malam tanpa tidur, karena khawatir akan orang yang dicintai, patah hati yang mengancam untuk menghabiskanmu. Roh berbisik, "Kamu tidak sendiri, aku di sini." Dan saat kamu bersandar padanya, kamu akan merasakan kekuatan penopangnya. Badai itu mungkin tidak hilang, tetapi kamu akan melaluinya tanpa tersentuh oleh ketakutan, dibawa oleh kedamaian yang membuat dunia kagum. Ini adalah janji roh menjadi kekuatanmu, ketenanganmu, yang kamu, apapun yang datang. Bayangkan beban hubungan yang rusak, rasa sakit, kepahitan, luka yang terasa terlalu dalam untuk sembuh. Sekarang bayangkan ini tanpa peringatan. Sesuatu berubah. Kemarahan yang dulu membakar di dalam dirimu mulai mereda. Sakit hati yang kamu pegang mulai mengendur. Dan sebagai gantinya, ada dorongan panggilan untuk memaafkan, mencintai, membangun kembali. Dorongan itu bukan dari dunia ini. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam dirimu, membawa pemulihan pada apa yang tampak tidak bisa diperbaiki. Kehadiran roh dalam hidupmu tidak bisa disangkal, terutama dalam cara kamu menanggapi konflik dan kerusakan. Sendirian, pengampunan mungkin tampak mustahil. Bagaimana kamu bisa memaafkan seseorang yang sangat menyakitimu? Bagaimana kamu bisa membangun kembali kepercayaan setelah pengkhianatan? Tetapi roh berbisik, "Biarkan aku membawa beban ini. Biarkan aku menyembuhkan apa yang tidak bisa kamu lakukan." Dalam Kolose 3:13, kita diingatkan, sabarilah satu sama lain, dan maafkanlah satu sama lain, jika ada di antara kamu yang memiliki keluhan terhadap seseorang. Maafkanlah seperti Tuhan telah memaafkanmu. Pengampunan semacam ini tidak berasal dari usaha manusia. Itu adalah tindakan kasih karunia supranatural yang mengalir melalui dirimu ketika roh hadir. Pernahkah kamu mengejutkan dirimu sendiri dengan melepaskan dendam yang kamu pikir akan bertahan selamanya? Itu bukan kamu, itu Dia, bekerja melalui hatimu, mengajarkanmu cara mencintai seperti Yesus. Roh Kudus tidak berhenti di hatimu. Dia bergerak keluar, mengubah hubungan di sekitarmu. Di mana ada perpecahan, Dia menabur kedamaian. Di mana ada permusuhan, Dia menanam pengertian. Dan di mana ada keheningan, Dia membawa rekonsiliasi. Apakah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang mulai menanggapi kamu secara berbeda ketika kamu membiarkan roh memandu tindakanmu? Kata-katamu membawa kelembutan yang meredakan kemarahan. Kesabaranmu menenangkan ketegangan. Kasihmu merobohkan tembok. Tetapi yang lebih ajaib adalah penyembuhan yang Dia bawa ke hatimu sendiri. Luka-luka yang kamu pikir akan mendefinisikanmu, rasa sakit yang kamu pikir akan kamu bawa selamanya. Dia mengambilnya. Dia tidak menghapus bekas lukamu, tetapi Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, kesaksian tentang kuasanya untuk menebus dan memulihkan. Kehadiran roh tidak hanya memperbaiki hubungan, Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang suci. Dia menjadikanmu wadah kasih Tuhan, menggunakan hidupmu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya. Dan saat kamu melihat ikatan yang retak pulih dan hati sembuh, kamu akan tahu ini bukan usaha manusia. Ini adalah karya ajaib yang tak terbantahkan dari Roh Kudus. Bayangkan sebuah lilin tunggal di ruangan yang gelap gulita. Nyala apinya tidak berteriak atau menuntut perhatian, namun menembus kegelapan, menawarkan kehangatan dan bimbingan. Ketika Roh Kudus menggisimu, lilin itu menjadi hidupmu. Tanpa kamu sadari, kamu memancarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia: harapan, kedamaian, dan kasih. Kamu tidak perlu memaksakannya. Itu adalah roh di dalam dirimu, bersinar melalui setiap kata, setiap tindakan, setiap momen kebaikan. Yesus berkata dalam Matius 5:14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak bisa disembunyikan." Cahaya itu bukan milikmu. Itu adalah roh Tuhan yang mengalir melalui dirimu. Semakin kamu bersandar padanya, semakin terang kamu bersinar. Dan inilah bagian yang ajaib orang-orang memperhatikan. Tanpa sepatah kata, mereka merasakan sesuatu yang berbeda tentangmu. Ini mungkin dimulai dari hal kecil. Seorang rekan kerja bertanya,
Bagaimana kamu tetap tenang di saat-saat stres? Seorang asing merasa terhibur oleh senyummu. Seorang teman curhat kepadamu, karena mereka melihat kedamaianmu yang tak tergoyahkan. Mereka tidak tertarik kepadamu. Mereka tertarik pada roh di dalam dirimu. Dan di dunia yang penuh dengan kebingungan dan keputusasaan, cahaya itu menjadi mercusuar bagi mereka yang mencari makna, kebenaran, Tuhan. Tetapi menjadi terang tidak selalu mudah. Kegelapan tidak suka diekspos. Kamu mungkin menghadapi perlawanan, kritik, atau bahkan penolakan. Namun Roh menguatkanmu, mengingatkanmu bahwa cahaya ini bukan untuk kemuliaanmu, tetapi untuk kemuliaannya. Pergumulan dunia tidak akan meredupkannya. Sebaliknya, mereka membuatnya bersinar lebih terang. Seperti yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus 4:6. Sebab Tuhan yang berkata, biarlah terang bersinar dari kegelapan, telah membuat terangnya bersinar di dalam hati kita untuk memberikan kepada kita terang pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan dalam wajah Kristus. Seiring waktu, cahayamu tidak hanya menghibur, itu mengubah. Orang-orang di sekitarmu mulai memantulkannya, seperti bulan memantulkan matahari. Roh menggunakan hidupmu untuk menyalakan orang lain, menyebarkan kasih-Nya dalam efek riak yang mungkin tidak pernah kamu lihat sepenuhnya. Kamu menjadi kesaksian hidup akan kuasa-Nya. Undangan berjalan untuk mengalami kasih karunia-Nya. Inilah keindahan karya Roh. Dia tidak hanya mengubahmu, Dia mengubah dunia melalui dirimu. Dan saat kamu membiarkan Dia bersinar, surga bersorak, karena dalam cahayamu, orang lain akan menemukan jalan pulang.